19 negara sudah membatasi ekspor pangan, menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri. India baru saja stop ekspor beras. Akibatnya harga beras naik di semua negara. Kita mau memperbesar cadangan strategis beras kita, mau impor juga barangnya sulit didapatkan, tidak seperti yang lalu-lalu nyodorin barangnya, Pak ini dibeli, Pak ini dibeli, Pak. Sekarang mencarinya sangat sulit karena ingin menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri, memberi makan rakyatnya sendiri-sendiri. Ini semua kenyataan yang harus kita hadapi, harus kita sadari, kita terima, dan yang paling penting kemudian kita antisipasi apa yang harus kita kerjakan. India resmi mengumumkan bakal menyetop ekspor beras. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga pangan dunia. Pasalnya India menyumbang 40% ekspor beras dunia. India juga menjadi negara eksportir beras terbesar dunia, disusul Thailand dan Vietnam. Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati setelah harga beras naik 3% dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti di Punjab dan Haryana menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka. Kementerian Pertanian India mencatat total ekspor jenis beras pecah dan non-basmati mencapai 10 juta dari 22 juta ton total ekspor beras India pada 2022. Selain beras, India juga memperpanjang larangan ekspor gandum setelah membatasi ekspor beras pada September 2022 serta membatasi ekspor gula tahun ini karena hasil panen tebu turun. Kebijakan India menyetop ekspor beras akan berdampak pada sejumlah negara di Afrika. Pasalnya pembeli utama beras India diantaranya Benin, Senegal, Pantai Gading, Togo, Guinea, Nepal, dan Bangladesh. Di sisi lain, Thailand dan Vietnam tidak memiliki cukup persediaan untuk menutupi kekurangan yang ditinggalkan India. Harga beras ekspor Vietnam pun sudah melonjak ke level tertinggi di tengah meningkatnya kekhawatiran kurangnya pasokan akibat El Nino. El Nino dapat menyebabkan perubahan pada iklim. Selain itu, El Nino juga dapat mempengaruhi curah hujan hingga kemarau panjang. Lalu apa sih El Nino itu? Menurut BMKG, El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya. Fenomena ini terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut dapat memicu potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia, sehingga El Nino bisa disebut sebagai pemicu kekeringan di wilayah Indonesia secara umum. Sementara bagaimana dampak El Nino bagi bumi? El Nino dapat mengurangi curah hujan. Tingkat berkurangnya curah hujan ini tergantung dari intensitas El Nino. Tapi, tidak semua wilayah Indonesia akan terpengaruh oleh fenomena El Nino. Hal ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang dikenal sebagai benua maritim. El Nino juga bisa menyebabkan kekeringan. Ini pun memicu penurunan produktivitas pertanian. Selain itu, El Nino juga bisa menyebabkan kemarau panjang yang mengakibatkan sejumlah kebakaran hutan. Itulah dampak dari El Nino, sehingga menjadi tekanan baru bagi ketersediaan pangan global, terutama bagi negara-negara Afrika. Ketahanan pangan negara-negara itu sebelumnya telah terancam setelah Rusia keluar dari perjanjian yang memungkinkan Ukraina mengekspor biji-bijian. Larangan ekspor beras non-basmati dari India telah menciptakan efek domino. Sejumlah negara produsen juga melarang ekspor produk mereka ke pasar global. Harga beras di Vietnam juga sudah naik. Kenaikannya menyentuh harga tertinggi dalam 15 tahun terakhir.
Sementara Thailand juga enggan melepas beras mereka ke pasar global. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apakah hal ini berdampak pada harga beras di Indonesia? Berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan, harga beras medium nasional sepanjang Januari hingga Maret 2023 ada di kisaran Rp11.000, lalu merangkak naik di April hingga Juni di kisaran Rp12.000. Berdasarkan peta global produksi dan konsumsi beras, data Kementerian Pertanian Amerika Serikat USDA menyebutkan produsen beras terbesar global yaitu Cina dengan produktivitas sebesar 148,3 juta ton. Diikuti India 122,27 juta ton, Indonesia 35,3 juta ton, Bangladesh 34,52 juta ton, Vietnam 27,38 juta ton, dan yang terakhir Thailand 19,3 juta ton. Adapun negara dengan kebutuhan beras terbanyak yaitu Cina sebesar 154,89 juta ton, India 103,5 juta ton, Vietnam 73,34 juta ton, Bangladesh 36,7 juta ton, Indonesia 35,6 juta ton. Isu ketahanan pangan sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir. Lantas, apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis pangan global ini? Menghadapi tantangan krisis pangan global, Indonesia telah menyusun rangkaian strategi untuk memperkuat ketahanan pangan. Menteri Pertanian menegaskan sektor pertanian masih menjadi bantalan perekonomian Indonesia. Bahkan rendahnya inflasi telah disokong oleh suplai pangan yang terjaga. Menurut Kementerian Pertanian, tantangan ketahanan pangan diawali pandemi COVID-19, dampak perubahan iklim, hingga konflik Rusia-Ukraina. Namun hal ini tidak terjadi di Indonesia karena kuatnya sektor pertanian di Indonesia. Untuk menjawab tantangan global dan prediksi krisis pangan, maka Indonesia sudah harus menyiapkan strateginya. Jika dilihat dari metrik rencana kegiatan 2022 antara Kementan dan Dirjen Anggaran, sebenarnya sudah ada 5 strategi pembangunan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan. Strategi itu diantaranya peningkatan kapasitas produksi, diverifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, dan pengembangan pertanian modern dan gerakan 3 kali ekspor. Untuk peningkatan kapasitas produksi, Kementerian Pertanian salah satunya akan mengembangkan lahan rawa di Kalimantan Tengah, lalu meluaskan menjadi areal tanam padi, jagung, bawang merah, dan cabai di sejumlah daerah defisit. Tahun 2022 ini, Kementerian Pertanian mendorong diverifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal, diantaranya ubi kayu, sagu, pisang, kentang, hingga sorghum.